Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di kelas Pak San. Kita lanjutkan pembahasan tema 3, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Dan kali ini kita akan membahas pelajaran IPA yang ada pada pembelajaran yang kedua ini. Oke, mari sekarang sama-sama kita buka buku tema 3, makanan sehat. Nah, kita langsung saja membuka pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2. Nah, ini pada video sebelumnya sudah kita bahas yang terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas yang terkait dengan pelajaran IPA, yaitu pencernaan pada manusia. Oke, di sini ada perintah kalian untuk membaca dulu. Kita baca sama-sama. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Ya. Jadi ini ciri makhluk hidup. Ada beberapa lagi ciri yang lain seperti bernafas. Kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya. Ya. Nah, ciri yang sekarang adalah memerlukan makanan. Nah, makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini pemahamannya adalah makanan yang kita makan itu akan diuraikan oleh sistem pencernaan kita menjadi zat-zat yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Nah, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks ya, jadi sistem kompleks yang rumit maksudnya yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, tapi ya sistem ini bekerja tanpa kita sadari dan tanpa harus kita perintah. Jadi kita tinggal masukin makanan ke mulut, kemudian kita kunyah, telan, maka sistemnya akan bekerja sendiri. Hebat bukan? Nah, begitu. Oke, mari sekarang kita bahas bagaimana sistem itu bekerja dengan urutan-urutannya. Nah, ini ada gambar ya manusia dengan sistem pencernaannya. Nih, di sini mulut ya. Pada mulut ini ada namanya proses ingesti ya. Jadi tulis di sini nih. Ini ada maaf nih tulisannya ya. Ingesti. Nah, ya, jadi apa itu proses ingesti? Proses ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Gampang kan? Istilahnya aja yang susah. Ingesti, ya. Proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, kemudian setelah makanan berada dalam mulut, tentunya dikunyah, ya. Dihancurkan dengan bantuan gigi dan lidah. Juga ada enzim dalam mulut kita. Nah, kemudian berikutnya adalah proses mengunyah itu, ya proses mengunyah itu namanya mastikasi. Jadi di sini ada prosesnya mastikasi. Coba tulis di sini ya. Nah, mastikasi ya, penting kamu bacanya penting lah, ya. Nah, Bapak tulis ini biar tulisannya kamu tahu. Mastikasi. Setelah proses mastikasi, tentunya ada proses menelan, ya. Nah, menelan ini melalui kerongkongan. Nah, proses menelan melalui kerongkongan ini disebut proses
deglutisi. Nah, Bapak tulis di sini ya. Deglutisi. Jadi ada proses deglutisi. Itu adalah proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, geraknya di sini namanya gerak peristaltik. Ya. Gerak menelan itu namanya gerak peristaltik. Nah, kemudian makanan tentunya akan masuk ke dalam lambung. Nah, di sini makanan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung ini kemudian ada namanya proses pemecahan makanan menjadi zat-zat yang kompleks oleh molekul-molekul yang lebih sederhana gitu ya. Nah, kemudian ini di sini namanya apa? Digesti. Ya, jadi di lambung ini ada proses digesti ya. Nah, ini adalah proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Nah, dari lambung setelah proses digesti itu makanan akan lanjut ke usus halus. Nah, di usus halus ini ada penyerapan sari-sari makanan. Nah, proses penyerapan sari-sari makanan itu namanya absorpsi. Jadi Bapak tulis di sini ya. Jadi ada proses ya. Ini ada S di sini ya. Kemudian absorpsi. Nah, ya, absorpsi. Oke, jadi inilah proses menyerap sari-sari makanan. Setelah proses menyerap sari-sari makanan ya di usus halus, maka ampasnya nanti akan masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini kemudian sampai nanti ke anus ya, itu proses difikasi ya. Jadi ini ada proses di tulisannya pakai E ya. Difikasi. Nah, gitu ya, proses difikasi. Betulin aja ini kayaknya. Ya, proses difikasi. Oke, jadi kemudian makanan sisanya atau ampasnya akan keluar melalui anus ya. Ada proses pencernaan seperti itu. Nah, kita ulang sekali lagi. Jadi ada proses ingesti, makanan dimasukkan ke mulut ya. Kemudian di dalam mulut ada proses mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, di sini ada proses deglutisi, yaitu ini proses menelan ya, menelan makanan. Ada gerak peristaltik di sini. Makanan akan masuk ke lambung. Di lambung ada proses digesti, yaitu proses memecah makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Ya, nah kemudian molekul-molekul yang lebih sederhana itu ya, yang nanti akan bisa diserap oleh tubuh ketika sudah berada di usus halus. Jadi ini ada proses absorpsi. Nah, proses absorpsi ini proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Setelah proses penyerapan sari-sari makanan, maka yang akan tinggal adalah sisa-sisa makanan. Maka sisa-sisa makanan akan diteruskan ke usus besar. Nah, di sini kemudian nanti akan ada proses pengeluaran sisa-sisa makanan atau defekasi ya, proses pengeluaran sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Oke, demikian proses pencernaan pada manusia. Tugas kamu ya
berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia, coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom tersebut. Jadi alurnya saja, ya, alurnya saja seperti tadi pada proses sapi nih. Bapak tunjukin lagi pada kalian. Nah, ini namanya alur. Ya, diagram ini adalah alur. Jadi makanan masuk ke mulut, kemudian dikunyah, ya kemudian ada seterusnya dan seterusnya pada proses pencernaan pada manusia. Ya, jadi dari sini kamu bikin alur diagramnya. Ya, bikin alur diagramnya. Jadi ada makanan masuk ke mulut, kemudian itu namanya ingesti, terus ada proses mengunyah, mastikasi, kemudian makanan masuk ke kerongkongan, ya di situ berarti ada proses menelan, deglutisi, ya kemudian makanan masuk ke lambung, di situ ada proses digesti, ya pemecahan makanan, zat-zat makanan itu menjadi lebih sederhana, kemudian nanti ada proses absorpsi di usus halus, kemudian dari usus halus langsung ke usus besar, ya, dan anus, ada proses defekasi di situ. Nah, itu gampang. Nah, di sini ada kalimat penting, ya, yang harus kamu ingat. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu, ya. Jadi proses pertamanya itu adalah menghancurkan makanan. Nah, kemudian setelah dihancurkan, tentunya ada proses berikutnya, yaitu penyerapan sari makanan. Nah, setelah penyerapan tentu ada ampas, dan ampas itu adalah zat yang harus dibuang, ya, karena dia bisa menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke, itu inti dari sistem pencernaan. Ya, jadi pertama adalah menghancurkan makanan, ya, kemudian ada proses penyerapan sari makanan, ya, dan kemudian membuang sisa-sisa makanan. Itulah sistem pencernaan secara umum, fungsinya pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ada proses-prosesnya tadi. Pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Masih ingat namanya? Ya, ingesti, ya. Jadi proses memasukkan makanan ke mulut. Kemudian yang kedua, makanan di mulut kemudian dikunyah. Proses mengunyah makanan ini namanya tadi apa? Mastikasi, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah proses menelan makanan di kerongkongan. Namanya apa? Proses menelan makanan, deglutisi, ya. Kemudian yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Nih, proses ini namanya jadi apa? Digesti, ya, terjadinya di lambung. Nah, kemudian proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus namanya adalah absorpsi. Dan kemudian terakhir ada proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus, yaitu proses defekasi, ya. Nah, itu yang penting kamu ketahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ada ayo berlatih. Silahkan kamu berlatih di sini. Apa saja fungsi umum dari pencernaan manusia, ya, tadi udah Bapak jelaskan, ya. Fungsi umumnya adalah ada 3, tapi di sini ada hal yang lebih banyak, ya, yang lebih kompleks. Yang 3 tadi apa? Menghancurkan makanan, menyerap sari-sari makanan, dan membuang ampas dari makanan itu. Itu secara umum fungsinya. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi? Apa yang terjadi kalau ada yang tidak berfungsi?
ya tentunya proses pencernaan tidak akan berjalan dengan baik, ya. Misalnya saja di mulut tidak bisa berfungsi untuk mengunyah makanan. Makanan masih kasar-kasar ditelan, nah nanti bisa nyangkut di tenggorokan, ya, di kerongkongan maksud Bapak, ya. Di kerongkongan bisa tersangkut di situ. Dan kemudian nanti lambungnya juga akan bekerja lebih keras. Makanya ketika di mulut, makanan dihancurkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Tugas berikutnya, ayo berkreasi. Nah, baru sekarang di sini kamu membuat poster sistem pencernaan manusia. Ya, buat posternya dengan sebaik mungkin. Gunakan warna-warna yang berbeda di sini sehingga terlihat dengan jelas. Ditambah dengan keterangan-keterangan nama organ dan fungsi dari organ itu. Nah, kamu cari lagi fungsi dari organ-organ itu di berbagai teks yang ada, ya, atau di berbagai video-video yang lainnya. Ya, Bapak kira itu. Silahkan kamu coba. Ini juga ada. Kamu diskusikan boleh dengan orang tuamu, misalnya membandingkan sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan pada manusia, organnya, apa persamaannya, apa perbedaannya. Ya, kemudian proses mengunyahnya bagaimana, apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, misalnya pada proses pengunyahan makanan, kalau pada manusia ya sekali aja, ya, sapi 2 kali. Tadi udah jelaskan ya pada video sebelumnya, ya, masuk ke rumen, kemudian pada saat sapinya sedang istirahat kembali lagi ke mulut, dikunyah lagi untuk kedua kalinya, baru ditelan lagi. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang lain-lainnya silahkan kamu diskusikan. Saya kira itu yang penting untuk pelajaran IPA di pembelajaran yang kedua ini, ya, pada tema 3 subtema 1. Pada video berikutnya akan kita bahas SBDP, ayo bernyanyi. Oke, saya kira itu. Nah, tetap semangat, ya. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.